A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamuhu ala anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Sahabat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya? Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, bukan? Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetaplah kita selalu berikhtiar sama ketika kita keluar rumah. Jangan lupa kita menggunakan masker, mencuci kedua tangan kita dengan sabun, menjaga jarak bila kita berada di kerumunan, dan selalu tetap berada di rumah. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi di tatap muka virtual ini dalam pembelajaran mulai video ini. Pembelajaran kita pada minggu kemarin telah kita pelajari bersama-sama, yaitu mengenai akhlak terpuji, yang mana minggu kemarin kita bahas tentang optimis. Hari ini, minggu ini, pagi ini kita bahas tentang ikhtiar. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkatkan kedua tangan kita tunjukkan kepala kita senyap, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita pelajari ini nanti menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah insya Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, 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 alladzi yuhyi wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi washabihi jama'in alhamdulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabawna sigara wa li jamil muslimin muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah buka pembelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa. Dalam pembelajaran kita pagi hari ini yaitu mengenai akhlak terpuji, kita akan bahas tentang ikhtiar. Siapkan pulpen, buku tulis. Kiranya ada hal-hal yang perlu ditulis, silakan ditulis. Kiranya ada hal-hal yang memang penting untuk dicatat, silakan dicatat. Karena semua soal, semua tugas, semua kuis nanti di penghujung ini berasal dari pembelajaran kita pagi hari ini melalui tayangan video pendek ini. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pembelajaran kita hari ini adalah tentang akhlak terpuji, yang mana kita bahas tentang ikhtiar. Minggu lalu optimis, sekarang ikhtiar. Namun di sini sobat pintar bisa melihat ada gambar 3 orang anak yang sedang berhadapan dengan laptopnya, atau sobat pintar di rumah sedang melihat gadgetnya, yang mana kita tetap masih belajar daring atau belajar online dari rumah. Ini adalah usahanya mereka. Di gambar ini adalah usaha mereka, berikhtiarnya mereka belajar terus-menerus agar memperoleh nilai yang bagus. Dan di sebelah kanan kita lihat ada 2 tangan menangga ke atas, yaitu seraya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ikhtiar ini juga harus diiringi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita adalah orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita perlu pertolongan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu peserta didik terbiasa membaca Al-Quran. Terus yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikhtiar. Yang ketiga, peserta didik membiasakan perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Dalil itu terbagi menjadi 2, yaitu dalil akli, yaitu melalui pikiran kita harus berpikir menggunakan pikiran yang jernih. Terus yang kedua, dalil nakli. Dalil nakli ini dalil yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 39-42 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Mari kita bisa baca bersama-sama. Silakan buka Qurannya. Kalau tidak ada Quran silakan buka. Nampaknya mungkin ada aplikasi Al-Qurannya. Kita baca bersama-sama, kita bertadarus bersama-sama di pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa al-awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim.
Wa nahnu la dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat pintar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Yang mana Allah firmankan di dalam ayat 39, kata Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Apa kata Allah? Wa allaisa lil insan, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh apa-apa illa ma sa'a, selain apa yang telah diusahakannya. Kamu nggak belajar, kira-kira hasilnya bagus atau jelek? Hasil perolehan kamu tentu enggak kan? Kita nggak bekerja, kita dikasih duit nggak bakal. Siapa yang mau kasih kita duit? Atau siapa yang memberi kita makan kalau kita nggak berusaha? Nah itulah kata Allah, kalau kita nggak usaha, walaupun rezeki kita sudah Allah tetapkan, sudah Allah berikan, tapi kalau kita nggak berusaha nyarinya, ya udah nggak bakal dapat. Wa anna sa'yuhu, dan bahwasannya sa'yuhu, usaha itu, saufa yura, nanti akan diperlihatkan Allah kepada kita. Tsumma yujzahul jazaa'al awfa, kata Allah. Tsumma, kemudian, yujzahul jazaa'al awfa, akan diberikan balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Al-awfa, Allah akan memberikan balasan yang paling sempurna. Ketika apa? Ketika kita terus berusaha, terus mengerjakan apa yang baik, maka Allah akan balas dengan balasan yang paling sempurna. Wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasanya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu. Artinya, maksudnya adalah kita hanya berharap kepada Allah, nggak ada kepada yang lain, karena Allah yang memberikan segala-galanya buat kita. Tadi isi kandungan surah An-Najm ayat 39 sampai 42 kita lihat. Yang pertama di sana isi kandungannya adalah manusia hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang ia amalkan. Jadi tadi kan manusia itu nggak dapat apa-apa dari usahanya, ya kecuali manusia itu akan dapat pahala itu tergantung amal. Kita dapatnya apa nih? Dapat pahala apa dapat dosa? Ya kan? Tergantung amal perbuatannya kita, bukan yang diamalkan orang lain tanpa keterlibatan atau usahanya. Jadi ketika orang itu berusaha, ya insya Allah dialah yang akan mendapatkan hasilnya. Kalau dia tidak berusaha, ya itulah hasilnya apa yang dia dapat. Yang pertama. Yang kedua, pentingnya ikhtiar, sebab apa yang ia dapatkan berbanding lurus dengan apa yang ia ikhtiarkan. Artinya apa yang kita ikhtiarkan terus. Ketika kita ingin dapat sekolah SMA atau SMK negeri, maka kita harus belajar terus menerus. Ini usahanya. Terus kita belajar dimanapun kita terus berusaha mencari sumber belajar di mana-mana. Apalagi lagi BDR ini. Nah itu, insya Allah hasilnya baik, hasilnya sesuai apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita hanya menginginkannya doang tanpa berusaha, ya sudah nggak dapat apa-apa. Kalau kita nggak usaha, ya selesai sudah. Tapi kalau kita usaha, insya Allah. Terus yang ketiga, setiap amal yang ia lakukan akan diperlihatkan di akhirat nanti, baik amal baik maupun amal buruk. Tidak hanya dirinya, bahkan orang lain juga akan melihatnya. Ketika sudah berakhir dunia dan isinya ini, nah di sanalah amal-amal kita diperlihatkan. Amal buruknya yaitu berupa dosa, amal baiknya berupa pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang lain pun bisa melihat siapa diri kita, bagaimana kita. Jika di dunia orang lain nggak tahu nih amal buruk kita seperti apa, amal baik kita seperti apa, tapi di akhirat orang lain bisa melihat. Tempat seorang akan mendapatkan balasan yang sempurna atas apa yang ia usahakan atau amalkan, tidak akan dizolimi atau dirugikan sekecil apapun. Jadi ketika orang berusaha, dia udah semampu dan sekuat tenaganya, Allah pasti tidak akan mengecewakannya. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Segala sesuatu yang kita usahakan tergantung Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Ketika kita serius sungguh-sungguh berusaha, Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berusaha, maka akan diberikan hasil yang maksimal, amal yang pahala yang baik atas amal-amal perbuatan baik. Yang kelima, akhir sudah nanti adalah kembalinya kepada Allah. Ya, kalau sudah selesai, ya kita akan kembali kepada Allah, karena pertamanya juga kita ini milik Allah. Ruh itu Allah tiupkan dari Allah dan nanti pun akan kembali ke Allah. Yang keenam, kembali kepada Allah, yakni masuk surga atau neraka. Maksudnya kembali ke Allah itu ada dua bagian nanti, yaitu ada surga dan neraka. Kalau surga, ya berarti dia mendapatkan amal baiknya banyak, mengikuti semua ajaran-ajaran yang termaktub di dalam atau dalam Al-Quran, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Tapi kalau dia tidak mengerjakan itu, maka dia akan masuk ke neraka, yaitu sesuai dengan apa yang ia amalkan semasa hidupnya di dunia. Jadi ada 6 kandungan yang tertuang di dalam surat Al-Quran, surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Tolong diingat dengan baik-baik, diperhatikan, bila perlu dicatat. Pengertian, apa sih pengertian ikhtiar itu? Ikhtiar itu adalah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan, atau cita-cita. Ketika seseorang menginginkan sesuatu, maka ia harus mau berusaha atau berupaya untuk meraihnya. Contoh ikhtiar, ini ada contohnya, ada 3 contoh kita lihat nih. Pertama, orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin serta giat belajar agar dia bisa pandai. Harus
berusaha dulu. Dia ingin pandai nih, saya mau bisa atau pintar ini. Maka dia harus berusaha. Caranya apa? Yaitu rajin dan giat belajar terus menerus. Terus yang kedua, orang yang ingin hidup berkecukupan, ya dia juga harus berusaha dengan rajin dan tekun agar bisa hasilnya itu berkecukupan. Orang yang ingin memiliki tabungan, ya dia harus berusaha hidup hemat. Kalau dia berpikir, saya mau punya tabungan banyak, tapi hidupnya boros, kira-kira tercapai atau tidak? Tentu tidak akan tercapai. Ya, terus kita lanjut, usaha-usaha tersebut merupakan bagian penting yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, tidak dibenarkan orang yang mempunyai keinginan itu hanya berdiam diri tanpa upaya sama sekali. Jadi, kalau kita ingin sesuatu, ingin meraih hasil yang baik, maka harus disertai dengan usaha. Setelah berusaha, terus dilanjutkan dengan atau diikuti dengan doa. Selanjutnya usaha tersebut diikuti dengan doa. Kenapa dengan doa? Karena semua yang kita usahakan, semua yang kita lakukan, hasilnya kita belum tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita berdoa, memohon kepada Allah, dan hasilnya itu kata Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya upaya kita, melainkan pada Allah kita kembalikan. Memohon kepada Allah agar keinginan kita tersebut dapat terwujud yang kita cita-citakan. Jadi usaha dan doa beriringan, harus bersama. Ini usaha tanpa doa pun hasilnya kurang bagus. Doa tanpa usaha juga sama. Sobat pintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan salah paham dan jangan salah mengartikan bahwa ikhtiar itu kan usaha. Bukan, ikhtiar itu bukan hanya usaha aja, bukan semata-mata arti ikhtiar itu usaha doang atau usaha-usaha upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan yang tengah membelit. Tetapi ikhtiar itu adalah konsep Islam dalam cara berpikir dan mengatasi masalah. Jadi ikhtiar itu konsepnya Islam membuat kita berpikir. Sekarang dalam keadaan pandemi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berdiam diri? Ya kita tak usah, ya sudah. Kalau pandemi ini berasal dari virus, siapa yang menciptakan virus? Yang menciptakan virus adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar virus ini Allah angkat, Allah jauhkan. Ini ikhtiar kita, usaha kita. Apalagi usaha kita? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Itu usaha kita ya. Itu ikhtiar. Apa cukup itu saja? Apakah dengan itu saja orang tidak akan terkena virus COVID ini? Tentu tidak. Kita harus berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan. Selain kita melakukan prokes kesehatan, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dijauhkan pandemi ini, COVID-19 ini. Allah jauhkan pandemi, Allah datangkan karunia. Allah jauhkan corona, Allah datangkan karunia kepada kita. Dalam ikhtiar tergantung pesan takwa. Jadi dalam ikhtiar ini ada pesan takwanya. Ya, ini bagaimana kita menuntaskan masalah dengan mempertimbangkan apa yang baik menurut Islam dan kemudian menjadikannya sebagai pilihan apapun konsekuensinya, dan meskipun tidak populer atau terasa berat. Setelah kita berusaha terus belajar 40 hari 40 malam, kita berdoa, bermunajat kepada Allah agar apa yang kita pelajari ini menjadikan manfaat buat kita, menjadikan penguat kita untuk melaksanakan ujian nanti. Insya Allah Allah akan bukakan pikiran kita, Allah ingatkan kita. Kalau kita ingat, oh ini yang saya pelajari kemarin, ini soalnya. Nah, itulah perannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatur pikiran dan hati kita. Sebagai muslim, kita harus mengenal bentuk-bentuk perilaku ikhtiar agar dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Islam, sebagai orang muslim, kita harus tahu dulu apa sih bentuk-bentuk perilaku ikhtiar itu agar kita nanti bisa mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adapun bentuk-bentuk perilaku ikhtiar yang harus diamalkan dalam kehidupan manusia adalah yang pertama nih, mau bekerja keras dalam mencapai harapan dan cita-cita. Artinya berusaha, artinya orang harus berusaha. Terus selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan. Kita harus bersemangat apapun dalam keadaan bagaimanapun, tetap optimis, jangan pesimis, semangat terus. Yang ketiga, tidak mudah menyerah dan putus asa nih. Kita harus optimis, nggak mudah pesimis. Ya udahlah, kayak begini aja. Ya berarti kita tidak akan menjadi orang yang maju. Terus harus disiplin dan penuh tanggung jawab. Jadi disiplin. Ketika belajar jam 7, kita tepat jam 7. Absen jam 7. Ketika absen setengah 7, kita absen setengah 7. Jangan ini absennya disuruh setengah 7, absennya jam 1 siang. Ini namanya nggak disiplin dan nggak penuh tanggung jawab. Bagaimana ikhtiarnya mau terkabulkan? Terus giat bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup nih. Kalau kita giat belajar dengan sungguh-sungguh agar kita ingin mencapai hasil yang baik. Terus nih, rajin berlatih dan belajar untuk meraih yang diinginkan dan cita-citakan. Nah, ketika kita menjadi atlet, kita harus rajin berlatih agar cita-cita kita yang kita inginkan tercapai, bisa menjadi atlet internasional. Jadi kita harus rajin berlatih. Kita ingin menjadi pandai, kita harus rajin dan giat belajar agar cita-cita kita yang kita inginkan itu tercapai. Nah, sebab itu setiap muslim wajib membiasakan diri berikhtiar. Jadi kita orang muslim ini hukumnya wajib berikhtiar, itu berusaha, berdoa, itu udah wajib. Karena apa? Sikap
perilaku ikhtiar akan memberikan kemampuan dalam menghadapi semua godaan dan tantangan dengan kerja keras. Ketika kita berikhtiar, ketika hasilnya tidak memuaskan, kita pasrahkan kepada Allah, kita berikhtiar, berdoa. Nah, insya Allah ini akan menguatkan kita dari semua godaan, apapun itu godaannya. Untuk itu dalam ikhtiar harus selalu memperhatikan hal sebagai berikut. Nah, dalam kita berikhtiar juga kita harus memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan? Yang A, secara konsisten. Artinya konsisten ini terus menerus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang utama kita harus lakukan? Berikhtiar, berdoa. Apa berdoa itu? Melaksanakan sholat wajib 5 waktu tidak putus kita laksanakan. Itu continue, konsisten. Jangan hari ini saya sholat berwaktu, nah, nanti 3 hari lagi sholat bolong. Nah, ini nggak konsisten. Terus yang banyak melawan sikap malas dalam bentuk apapun. Nih, nggak ada kata-kata malas. Misalnya ada bapak ibu kan, kenapa kamu mengirim foto absennya ke fotonya ini dulu? Males apa yang ada itu aja. Nah, kalau sudah begini berarti kamu tidak mencerminkan perilaku yang ikhtiar, malah kamu nggak berusaha untuk menjadi orang yang ikhtiar. Karena kamu pasrah dengan keadaan kamu, tidak ada usaha, tidak ada niat, tidak ada itikadnya untuk merubah itu, untuk mindset kamu untuk berkembang. Terus tidak mudah menyerah dan putus asa. Nah, tadi ini kan nggak mudah menyerah. Ya udah, kalau banyak memori penuh tiap hari ini disuruh foto begini, absen, bajunya ini, males. Memang, tapi tadi kita harus lawan rasa malas itu. Terus kita nggak pernah menyerah. Nah, inilah mudah-mudahan dengan ini saya terus, insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Terus berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu berikhtiar. Kita selalu berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah agar kita dijadikan orang yang selalu berikhtiar, dan dalam ikhtiar kita, dalam usaha kita Allah berikan kemudahan. Nah, terus harus rajin dan semangat dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam keadaan pandemi ini, kamu belajar di rumah atau di mana aja kamu berada saat pandemi ini. Nah, kamu mesti rajin dan bersemangat. Ini bukan rajin dan bersemangat ada di rumah. Udah setahun lebih kamu tidak bisa beradaptasi dengan pandemi. Malah kamu mengerjakan tugas ataupun kuis itu seadanya dikerjain. Ketimbang enggak, kata orang itu, ketimbang enggak ya gua kerjain lah, ketimbang enggak ya saya kerjain aja apa adanya. Nah, ini menjadi masalahnya. Kenapa? Karena kita tidak punya motivasi, nggak rajin, males, pasrah. Hasilnya ya pasrah juga. Bisa-bisa jadi hasilnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan berarti ini meninggal ya. Artinya hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Terus tekun dalam melaksanakan tugas dan cerdas memperhatikan. Tekun. Tadi absen setengah 7 sampai jam 7 misalnya. Jangan absen jam 1. Ini berarti kamu nggak bisa manfaatin waktu. Ketika setengah 7 ya udah saya bersiap setengah 7 saya absen. Terus apalagi nih, mau tugasnya nanti jam 7. Apa nih tugasnya? Apa yang harus saya persiapkan? Saya kerjakan tugasnya. Oh, ini jam pertama ini jam 1, 2, 3 nih pelajaran misalnya matematika dari jam 7 sampai setengah 9. Oh, saya harus selesai. Berapa tugas nih? 10. Saya harus mengerjakan 10 soal ini selesai tepat waktu. Itu motivasinya. Terus yang kedua apa lagi? Karena kalau enggak kamu kerjakan itu menumpuk. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah enggak dikerjain, malas, enggak ada apa-apa nanti. Terus memiliki tekad. Oh, tadi tekad, semangat dan upaya kuat untuk memajukan setiap sikap ikhtiar atau setiap ikhtiarnya ini. Harus punya tekad yang kuat, semangat, jangan loyo. Tapi Bapak yakin kalau kamu semangatnya, belajarnya kenceng, usahanya terus, tidak putus-putus, rajin, giat, walaupun dalam keadaan pandemi, insya Allah hasilnya bagus. Untuk mendapatkan sekolah SMA, SMK negeri yang kamu inginkan itu mudah lah. Tapi kalau kamu bermalas-malasan, sudah PW dengan keadaannya, ya hasilnya nanti pun SMK, SMA negeri yang kamu inginkan akan lepas. Maksudnya bukan ke negeri, tapi luar negeri, LN, luar negeri semua. Jadi belajar terus, berikhtiar, semangat terus belajar. Dengan ikhtiar kita, jangan lupa di dalam ikhtiar itu selalu diiringi dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menumbuhkan semangat ikhtiar agar kita tumbuh semangat ikhtiar itu. Ikhtiar sendiri berarti syarat untuk mencapai maksud atau daya upaya atau sering kita sebut berusaha. Nih, ikhtiar itu sering kita identikkan dengan berusaha. Tanya apa? Belajar. Nih, bagaimana cara menumbuhkan semangat ikhtiar? Cara menumbuhkannya dengan niat. Dari awal kita udah punya niat. Dalam hati kita udah niat. Ya Allah, saya ingin belajar dengan giat dan tekun agar saya bisa mendapatkan sekolah SMK, SMA negeri yang saya inginkan. Ya, itu niat kita dari awal. Jadi dengan niat itulah memotivasi kita, memberikan kita semangat, memberikan kita dorongan untuk terus berusaha, terus berikhtiar. Terus ketika datang waktu sholat, kita berdoa, munajat kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah hari ini kita bersyukur kepada Allah. Insya Allah Allah akan dengarkan itu dan Allah akan berikan balasan yang sempurna di dalam surah An-Najm tadi ya. Dengan adanya niat, kita akan bertekad dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai sesuatu hal yang kita inginkan. Maka kunci dari ikhtiar adalah
niatan dalam diri kita yang harus dimatangkan terlebih dahulu. Jadi kuncinya ikhtiar itu sukses, usaha itu sukses, doa itu sukses. Kita mesti punya niat dalam hati kita, niat yang kuat, bukan niat-niatan, tapi niat beneran, niatan, jangan niat-niatan. Kalau niat-niatan itu kan antara iya dan enggak, tapi niatan benar-benar niat, tulus, ikhlas dalam hati tanamkan. Nah, insya Allah dengan begitu baru kita bisa meraih suatu hasil yang bagus dengan ikhtiar kita. Kadang ikhtiar kita pun berjalan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar. Nah, apa sih manfaat ikhtiar? Manfaat ikhtiar itu buat kita adalah seorang muslim yang senantiasa berikhtiar akan memiliki dampak positif. Apa dampak positifnya? Pertama, merasakan kepuasan batin. Kenapa kepuasan batin? Iya, saya udah berusaha, sudah berdoa, hasilnya alhamdulillah Allah berikan ini. Inilah yang terbaik menurut Allah. Enggak ada mikir yang aneh-aneh. Karena telah berusaha dengan sekuat tenaga dan kemampuannya yang dia miliki. Iya, karena kita berusaha maksimal dengan kemampuan yang kita punya, dengan kekuatan kita yang kita punya, hasilnya kita pasarkan la haula wala quwwata illa billah. Terhormat di hadapan Allah dan sesama manusia. Karena orang lihat wujud ikhtiar kita itu adalah usahanya kita. Orang lihat, oh iya dia benar, si Anu benar-benar. Dia walaupun dalam keadaan pandemi ini, dia di rumah dia belajar terus emang. Walaupun buku nggak dibagikan, dia nggak mengeluh, nggak punya alasan, oh buku belum dibagikan, tapi terus berusaha. Dia membuka internet, cari di Mbah Google, buka e-book, dapat dari sana sini baca. Nah, itu kata orang, bener, pinter banget si Anu. Bang, masyarakat pun bangga. Allah juga senang di hadapan Allah. Terhormat. Dapat berhemat karena merasakan susahnya bekerja. Kalau kita bekerja, wah kita benar-benar. Kalau kita pelajar, kita udah dapat berusaha dengan kedapatan kita, nggak mungkin hasil kita ini kita kasih ke teman kita. Karena kita memang usaha benar-benar. Kita belajar dengan sungguh-sungguh. Terus, apalagi manfaatnya, nggak bakal orang ini berputus asa. Kalau dia udah ikhtiar niatnya benar-benar, tidak bakal berputus asa. Ketika ini tidak tercapai, lantas dia nggak berputus asa, tetap berprasangka baik pada Allah khususnya. Terus menghargai jerih payah dan jerih payah orang lain. Apapun hasilnya yang dia dapat dihargai, dan apapun hasil orang lain dihargai. Bukan sebaliknya, dia iri dengan hasil yang orang capai. Tidak menggantungkan orang lain di dalam hidupnya. Nah, tidak tergantung pada orang lain. Nah, misalnya kamu kasih tugas, kasih kuis. Nah, nanti juga lah saya nunggu si A, saya minta jawabannya dari dia deh. Kalau dia udah selesai nanti baru saya ngerjain. Nah ini, ternyata si A itu sakit atau kemana pergi, tidak mengerjakan, kamu juga tidak mengerjakan, tidak akan mendapat hasil yang memuaskan karena menggantungkan kepada orang lain. Terus yang terakhir, menyelamatkan akidahnya karena tidak bebas bertawakal kepada makhluk. Artinya tidak bebas ini, bertawakal kepada makhluk ini, kita nggak berusaha berikhtiar mengharapkan dari orang lain tadi, mengharapkan hidup kita daripada orang lain. Tadi pengerjaan tugas ngarepin orang lain ngerjain baru kita ngerjain. Nah, enggak seperti itu. Artinya kita udah menyelamatkan akidah kita. Nah, tadi itu sedikit tentang ikhtiar sudah kita bahas ya, tentang ikhtiar. Sobat Pintar ada yang mau ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas like-nya, terima kasih atas komennya, terima kasih atas nonton video pembelajaran pendek ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, Allah berikan barakah, Allah berikan manfaat, Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah kabulkan doa-doanya, dan Allah jadikan yang terbaik dari yang terbaik ya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya ya, tentang bahasnya tentang tawakal, yaitu kita udah optimis, ikhtiar, tawakal. Di tawakal nanti ini kita akan bahas belum secara keseluruhan dari optimis, ikhtiar, dan tawakal. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan buat kita di masa pandemi ini. Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Allah jadikan amal kita ini amal yang paling Allah ridhoi. Allah jadikan ketika kita belajar ini ilmu yang bermanfaat buat kita dan buat orang lain, dan juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada dalam pelajaran ini kata-kata, kalimat, ucapan yang keliru, yang salah, itu pasti datangnya dari diri Bapak pribadi. Kalau dari kalimat, ucapan, perbuatan Bapak ini benar, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari Rasulnya, karena Bapak adalah orang yang lemah, yang terdapat kesalahan dan keliruan di dalam. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.